Welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi banyak sekali pertanyaan, Bang, kenapa ini market khususnya untuk Bitcoin ya dan overall crypto lah ya, masih stagnan ya, karena kalau kita tahu kemarin Bitcoin sempat sentuh 25 ribuan ya teman-teman, tapi nggak lama ya, hanya short touching gitu, habis itu turun lagi, sekarang bertahan di 23 ribuan ya. Kalau kita lihat di sini banyak sekali pemicu ya, sebelumnya banyak sekali pemicu mulai dari isu di luar sana tentang the Fed, tentang mining, tentang peraturan negara, tapi khusus kali ini teman-teman yang terjadi berbeda ya, berbeda karena sekitar 40 miliar dolar teman-teman ya, sekitar 40 miliar dolar keluar dari market kripto nih ya. Dan ini sudah angkat langsung oleh Crypto Potato teman-teman ya. Pasar kripto kehilangan 40 billion dolar ya karena Bitcoin turun ke terendah 10 hari ya. Jadi ini weekend watch teman-teman ya, atau pandangan untuk per minggu ini ya, sangat-sangat patut kita bahas ya, biar kita tahu nih kenapa nih, ada apa nih ya kan. Tapi sebelumnya ya, kita lihat untuk harga dan update harga terkini dari Bitcoin. Untuk saat ini ya, Bitcoin masih bertahan di harga 23.463 teman-teman ya, bisa dibilang ya 23.400-an lah ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini saya ambil time frame per 30 menit ya. Kalian bisa lihat di sini per 30 menit ada peningkatan ya dibandingkan teman-teman waktu dia open shadow di sini ya. Dia open shadow di sini di 23.013 ya, dan untungnya closing di 23.300-an ya, dan melonjak naik ya. Mungkin ini dilihat sebagai koreksi oleh para investor besar ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi walaupun begitu teman-teman, kenyataan pada saat ini 40 billion dolar keluar dari market kripto ya. Jadi itu yang kita bahas ya, apakah ini keluar betul-betul apa namanya overall market ataupun cuma keluar untuk di Bitcoin ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, dan kebetulan di sini saya pakai Exness teman-teman ya, dan tentunya real time teman-teman bisa lihat. Oke, kita langsung bahas dulu beritanya. Pasar cryptocurrency ya kehilangan 40 billion dolar ya, atau sekitar 40 miliar ya, 40 miliar dolar teman-teman, karena Bitcoin turun ke terendah dalam 10 hari ya. Jadi 10 hari terakhir ini terendah Bitcoin teman-teman ya untuk saat ini. Dan di sini teman-teman, kapitalisasi pasar kripto kehilangan angka 1,1 triliun dolar. Wow, ini banyak sekali teman-teman. Oke, Bitcoin tidak bereaksi ya dengan baik terhadap data dari PCE atau personal consumption expenditure teman-teman ya, atau ya mengukur daya beli masyarakat yang di Amerika teman-teman ya, daya konsumsi kira-kira seperti itu ya, untuk barang dan jasa, tapi tidak ini ya, tidak di makanan dan energi teman-teman. Oke, jadi di sini altcoin juga berada jauh di posisi merah ya, dengan kerugian paling besar ya datang dari Matic, DOT, Uni dan lainnya ya. Jadi sangat-sangat ini ya, sangat-sangat mengganggu lah ya, bisa dibilang seperti itu, karena secara ya Bitcoin ini adalah mother of crypto ya, ketika dia merah otomatis yang lain ikutan ya, minimal pink. Oke, Bitcoin turun menjadi 23 ribu ya akhir minggu lalu, jauh lebih baik daripada yang yang ini, karena Bitcoin meroket 2 digit ya untuk memetakan level tertinggi 6 bulan ya di atas 25 ribu ya, tapi ini nggak lama teman-teman, 25 ribunya. Dan di sini itu gagal untuk mengatasi garis itu pada awalnya, tetapi terus berusaha ya, namun ketiga upaya tersebut melihat penolakan yang cepat ya, jadi tidak bertahan. Kembali lagi ke faktor fear and greed lah ya. Oke, yang terbaru yang datang pertengahan minggu ya, mendorong mata uang kripto ke selatan ya, menjadi atau sideways ya teman-teman ya, menjadi 23.500 teman-teman. Bulls mencoba mencegat langkah tersebut dan mendorong Bitcoin kembali ke atas 24.000 ya. Dalam beberapa jam kemudian tampaknya aset tenang di sekitar level tersebut, tetapi landscape berubah ya setelah Amerika Serikat mengumumkan bahwa metrik inflasi PCE teman-teman ya telah meningkat sebesar 0,6% untuk bulan Januari ya. Jadi ini efeknya ya, bisa dibilang seperti itu ya. Dan di sini Bitcoin bereaksi dengan penurunan harga yang tajam yang mendorong 24.000 menjadi hanya di bawah 23.000. Dengan demikian, aset tersebut memetakan harga terendahnya dalam 10 hari ya. Bukan hanya itu juga teman-teman ya, jadi altcoin juga terlihat merah ya, seperti pada grafik ini ada beberapa altcoin yang memang jungkir ya. Seperti yang biasa terjadi ya ketika ada peningkatan volatilitas ya dengan Bitcoin, altcoin merasakannya ya, jadi ada keterkaitan. Karena sekali lagi teman-teman ya, kenapa orang itu
Kenapa selalu market terjadi seperti ini? Ketika Bitcoin merah, teman-teman, altcoin ikutan merah ya. Pertama dulu faktor fear and greed atau faktor ketakutan ya. Ketakutan dan ada yang serakah juga ingin masuk. Tetapi kalau kita lihat di sini, ketika Bitcoin turun, teman-teman, orang lebih memilih melepas altcoinnya ya. Contoh nih, Bitcoin turun ke harga 23 ribuan ya. Orang kan yakin ya 2024 itu akan halving ya. Mendingan orang lepas altcoinnya ya, seperti koin-koin alternatif lainnya ya, seperti XRP, Doge, Tron dan lain-lain. Mereka lepas itu sebagian untuk membeli Bitcoin ya. Kapan lagi dapat harga Bitcoin yang sedang turun seperti ini, teman. Tapi ada juga yang mengatakan kenapa kalau orang lari ke Bitcoin, Bitcoin tidak naik ya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya, untuk mendongkrak volume Bitcoin yang harga segede ini, teman-teman, itu tidak semudah itu juga, teman-teman ya. Jadi tidak semudah itu. Otomatis butuh uang yang lebih banyak untuk mendongkrak harga Bitcoin karena volumenya otomatis harus tinggi untuk mendongkrak naik harga Bitcoin ya. Bisa dibilang seperti itu dan kalian pasti paham lah sampai di sini ya. Itu kenapa ketika Bitcoin turun, yang lain ikutan merah ya. Di sini kalau kita lihat Ethereum turun 3% ya pada hari itu dan berjuang untuk tetap di atas 1600-an. Nah ya, dan di sini Binance Coin atau BNB dengan persentase yang sama dan duduk di 300 dolar per koin ya, atau si BNB, teman-teman, Cardano, XRP, OKB, Dogecoin, Solana, Shiba dan LTC atau Litecoin merugi kehilangan hingga 5% dalam satu hari. Ya, ini serius, teman-teman. Ya, karena yang telah menurun ya lebih dari 5% sekarang adalah Polygon, Polkadot, Longsword, Uniswap, Chainlink ya, Filecoin dan banyak lainnya ya. Dan di sini dengan demikian tidak mengherankan jika kapitalisasi pasar kumulatif dari semua aset kripto turun menjadi 1060 triliun ya setelah kehilangan 40 miliar dolar ya dalam sehari. Ini besar sekali dan untungnya, teman-teman ya, untungnya ini tidak terlalu anjlok karena ini masih terhitung koreksi ya, menurut saya seperti itu. Berbeda lainnya dengan penurunan di atas 20% ya, 30%. Itu berbeda. Itu betul-betul anjlok, tapi kali ini hanya terjadi koreksi menurut saya karena di 2023, teman-teman, saya masih bullish ya. Saya masih feeling bullish di 2023. Dan kalau kita lihat di akhir-akhir ini, teman-teman ya, investor retail membeli dip ya di tahun lalu. Ruang kripto melihat banyak insiden ya mengerikan. Beberapa perusahaan bangkrut ya dengan lebih dari 1,8 miliar dolar harus dihapus dari pasar setelahnya ya. Di 2022 ya nggak ada yang jago, teman-teman ya. Semua pada nyangkut, sekelas Jeff Bezos, sekelas Chang Peng Zhao ya. Dan investor lainnya banyak yang hancur ya, sekelas Elon Musk nyangkut semua ya. Dan di sini salah satu peristiwa tersebut adalah runtuhnya ekosistem Terra Luna ya. Kita tahu juga Terra Luna yang sekarang jadi launch hancur juga di tahun kemarin ya. Sekitar 6 bulan kemudian pertukaran kripto FTX juga kena ya, dan runtuh ya, menghapus lebih dari 200 miliar dolar dari market. Wow, jadi ini sebenarnya perbaikan ya di 2023. Itu kenapa selalu saya katakan 2023 bakal bullish ya. Ini menurut saya pribadi, tapi tetap Dior ya, teman-teman. Bukan berarti saya ngomong seperti ini terus kalian langsung jor-joran. Nah, kalau kita berbicara retail, teman-teman, dan harga serok ya, mungkin kemarin ketika dia tutup shadow, teman-teman, ya di sini open shadownya di sini, teman-teman ya, dan dia closing di sini untuk di Bitcoin, ini mungkin sudah mulai masuk retail ya, karena kita lihat untuk di candle ini per 30 menit ini bisa dibilang ya candle kecil ya, berbeda dengan yang ini ya. Kalau dengan yang ini otomatis ini pembelian besar ya untuk koin, tapi ya apa ya, ini baik lah ya daripada di hari kemarin, teman-teman ya. Di beberapa hari yang lalu pun itu hanya 23.000, bahkan hampir anjlok ke 22.000 ya, hampir ke 22.500-an lah ya. Semoga saja tidak. Dan kita lihat untuk candle terakhir ini ya di Exness saya pakai, teman-teman ya. Ini sudah mulai perubahan candle, teman-teman. Tadi dia sempat open di sini ya di 23.400-an, 413, teman-teman. Dan ini dia closing di sini ya. Jadi bisa dilihat di sini memang masih retail yang masuk, terjadi keraguan-raguan. Otomatis di sini kesempatan besar juga buat teman-teman yang jago scalping ya, yang trader-trader ya. Di sini sangat-sangat bagus sih untuk masuk di Bitcoin ya. Tapi seperti biasa tetap ada Dior ya, atau do your own research ya, dan gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin. Juga kalau bisa ya gunakan uang dingin. Kan di sini, teman-teman, analisis juga ya menunjukkan bahwa penurunan tajam dalam ukuran sektor kripto sejauh ini tidak berdampak ya pada sistem keuangan yang lebih luas. Namun jika kripto lebih terkait dengan ekonomi real dan sistem keuangan tradisional, dampak agregat dari guncangan ini ya di dunia kripto tentunya bisa jauh lebih besar ya. Kalau kita lihat saat ini kan kripto masih khusus Bitcoin ya, masih
ada beberapa negara ya, banyak ya, ada beberapa negara belum apa ya, belum menerima ya, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin dampaknya ya masih biasa ya, kira-kira seperti itu. Kita tunggu ya teman-teman ya untuk selanjutnya apakah bisa meluap ya untuk harga Bitcoin ya di 2023. Tapi kalau kalian bertanya ke saya, bisa nggak Bang untuk di 2023 ini Bitcoin up atau overall market up ya? Saya tetap dengan pendirian saya 2023 ya, tetap raise up atau grow up atau grow up ya untuk Bitcoin dan overall crypto teman-teman ya, karena bisa dibilang 2023 adalah pintu masuk ya, atau biasa dibilang time to zero karena 2024 Bitcoin halving ya. Itu saja teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, tapi sekali lagi tetap dior ya, gunakan uang kalian yang sebijak-bijak mungkin lah ya, gunakan uang, dan kalau bisa uang dingin, sekali lagi uang dingin teman-teman ya, jangan sembarangan karena ini kripto hyper fluktuatif teman-teman ya, kira-kira seperti itu ya, do your own research juga ya. Oke, kira-kira sampai di sini, semoga bermanfaat teman-teman.